Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Karna dari kelas MI4E. Di sini saya akan melakukan pendownloadan untuk aplikasi Android Studio, VS Code, Flutter, dan Git. Yang dimana tujuan penonton ini kita akan melakukan suatu pemrograman mobile atau membuat aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman Flutter, yang dimana emulatornya itu emulatornya itu yakni kita gunakan untuk Android Studio dan moddingnya itu di VS Code. Oke, baiklah, yang pertama-tama kita akan melakukan pendownloadan Android Studio. Sebelum melakukan pendownloadan Android Studio, kita wajib menginstal JDK dari Java agar bisa memasang Android Studio. Pertama, buka saja JDK download. Baik, di sini pilih yang Java download dari website www.oracle.com. Nah, lalu pilih yang versi Windows, lalu install yang x64 installer yang kedua ini, JDK versi 23. Oke, sembari menunggu install kita skip dulu. Jika sudah terinstall maka dia akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali saja. Lalu kita klik next. Kita hafal di mana letak untuk penginstalannya nanti. Kita next dulu lagi. Kita tunggu saja. Oke, kita buka bagian menu pencarian environment. Ini edit the system environment variables. Kita buka, lalu kita pilih environment variable yang dibawa kedua kali. Lalu pada bagian sistem variable kita klik new. Lalu kita buat sini namanya java_home, grup semua. Lalu untuk variable value-nya kita klik browse directory. Lalu kita arahkan di disk PC, lalu kita cari lokalis C di program files, lalu dicari sini namanya itu Java. Nah, di bagian ini kita buka lagi, JDK 23. Nah, bagian ini kita oke-kan saja. Lalu kita klik OK. Nah, oke, sudah. Kita coba buka CMD kita, lalu kita cek dengan cara Java min version. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan memunculkan Java versi 23 2025 1 Januari sampai di tanggal 21. Nah, mungkin kita lanjut untuk penginstalan Android Studio nya. Kita buka browser Chrome lagi, lalu kita klik Android Studio download. Nah, lalu kita pilih yang halaman pertama, yang website itu https://developer.androidstudio.com. Lalu kita klikkan saja di sini. Nah, lalu teman-teman klik saja download Android Studio Ladybug fitur drop di sini. Lalu kita scroll ke bawah, kita centang yang I have read and agree with the above terms and conditions. Kita klik saja sini. Nah,
karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja kita coba install Android Studio nya. Ini kita pasang saja langsung. Jika muncul seperti ini, kita klik next, lalu kita pilih yang ini, Android Virtual Device. Ini berfungsi untuk agar emulator kita itu bisa menggunakan pakai emulatornya Android Studio gitu. Jadi kita klik next saja sini, lalu kita sini saya mau memindahkan padnya itu ke lokal disk aja. Lokal disk itu lumayan ada ruangnya. Oke. Lalu kita klik next saja. Oh, nggak bisa berarti. Berarti di sini kita harus membuat folder baru. Kita buat dulu. Buat sini Android. Oke, tidak. Oke, kita masukkan saja sini. Nah, lalu kita install saja. Kita klik install. Dan sini dia akan memakan waktu proses penginstalan. Jadi mohon ditunggu. Sini saya izin untuk men-skipkan saja. Oke, jika sudah kita klik next saja, kita klik finish. Maka kita tunggu sampai dia masuk sendiri ke Android Studio nya. Kita lanjutkan setup Android Studio. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik send use static tool. Nah, oke, kita klik next lagi. Dari sini ada dua tipe, yang dimana tipe pertama yaitu untuk standar dan custom. Nah, di sini saya memilih tipe standar, lalu kita klik next. Nah, di sini ada beberapa yang harus di-download dengan totalnya itu 2,2 GB, yaitu SDK Components. Dimana ini sangat berpengaruh dan sangat digunakan. Lalu kita klik finish saja. Nah, maka dia akan melakukan download sama seperti yang tadi. Oke, izinkan saya untuk men-skip pada bagian ini sampai selesai. Nah, oke, setelah kita melakukan penginstalan komponen pada Android Studio, maka di sini kita bisa buka untuk tampilan awal dari Android Studio, dimana untuk yang kita install semalam itu ada beberapa komponen seperti emulator Android dan juga package lainnya. Nah, jika kita buka maka dia akan seperti ini, lalu kita bisa langsung pilih kita project baru dengan memilih mpt activity, klik next. Lalu di sini kita coba ganti nama projectnya menjadi tes Android, lalu kita finishkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, maka project baru untuk Android Studio telah selesai. Oke, baik, jika sudah install Android Studio nya, maka langkah selanjutnya itu kita menginstal Flutter-nya. Sini kita buka Chrome kembali, lalu kita cari
router SDK download. Ini merupakan file SDK yang dimana agar kita bisa menggunakan framework dari bahasa pemrograman Flutter. Oke, di sini pilih Windows, lalu pilih yang Android. Nah, lalu di sini di-scrollkan saja ke bawah sampai bertemu dengan ini, download dan install Flutter. Nah, di sini kita klik saja Flutter Windows 3.27.4, maka dia akan langsung download. Karena saya sudah duluan mendownload, sini jika sudah di-download maka dia akan berbentuk file zip seperti ini. Nah, jika sudah, kalian ekstrak saja di sini. Saya maunya di local SD, makanya saya klik ekstrak here saja. Sini akan memerlukan waktu selama mengekstrakan. Nah, oke, sini jika sudah diekstrak maka kita harus menghubungkan lokasi variabel environment-nya itu ke kita dengan cara kita buka file folder Flutter, lalu kita klik di folder bin. Lalu sini untuk di lokasinya kita kopikan saja, lalu di menu pencarian kita cari environment edit variable. Nah, oke. Nah, di sini kita pilih yang di atas ini, yang bacaan path, lalu kita klik 2 kali, lalu kita klik new. Di sini kita pastikan lokasinya tadi. Oke, jika sudah maka kita klik copy saja. Kita bisa cek di CMD dengan kata kunci Flutter minv. Sebentar, dia memerlukan waktu. Nah, oke, untuk yang kedua kita cek lagi menggunakan command prompt. Kita klik dengan kata kunci Flutter Doctor untuk memastikan kalau Flutter kita itu sudah diinstal dengan benar dan ditaruh environment itu di path yang benar. Nah, untuk yang pertama itu sudah centang hijau, yang berarti itu sudah kita download atau sudah berhasil. Kedua juga versionnya. Nah, semuanya berhasil, itu tinggal yang belum atau yang masih merah itu Visual Studio, dimana kita akan melanjutkan untuk menginstal Visual Studio Code-nya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Visual Studio Code dengan mencari di Chrome bagian bernama Visual Studio Download. Nah, di sini pilih bagian Windows, versi Windows, lalu bisa diinstal, kalau dia akan langsung menginstal. Oke, kita next untuk mendownload Git, dimana ini diperlukan ketika kita ingin menginstal frameworknya si Flutter menggunakan Git base dari Git ini. Nah, jika Git base sudah diinstal, kita klik kanan dan klik Git base here. Di sini kita buat perintah Flutter create project 1, dimana ini merupakan nama project kita, lalu kita enterkan saja. Nah, oke, jika sudah download maka dia akan untuk menghasilkan kode seperti ini, lalu kita klik atau kita ketik kode titik untuk menuju ke Visual Studio Code kita. Nah, disinilah bentuk tampilan framework Flutter yang sudah kita install tadi menggunakan Git-base. Lalu kita di sini jika ingin memulai modding, kita berada di folder lib dan di file main.dart. Nah, di sini kita coba untuk menjalankan Flutternya menggunakan kode. Itu kita buka terminal di VS Code, lalu kita ketikkan perintah
flutter run. Nah, maka dia akan buka atau berarti tandanya flutter kita berhasil diinstal di VS Code kita.